Bismillahirrahmanirrahim. Kegembiraan itu nggak lama. Antum dapat mobil, gembira nggak? Gembira, gembira, seneng, istri diajak, anak diajak keliling. Apakah bahagia? Belum tentu. Tapi yang namanya kebahagiaan itu boleh jadi orang itu nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, bahkan pekerjaannya tidak tetap. Hari itu dia nggak tahu mau makan apa, tapi dia bahagia. Bahagia itu letaknya di hati, dan biasanya disebutkan tadi lama, bahkan permanen. Kadangkala bahagia itu. Nabi Yusuf di luar penjara nggak bahagia, masuk penjara bahagia. Beliau selamat dari fitnah wanita, beliau selamat dari fitnah dunia. Terus apa tanda orang itu bahagia? Apakah orang-orang yang memiliki follower puluhan juta, ratusan juta berbahagia? Sehingga banyak orang yang ingin terkenal, semua ingin jadi konten kreator. Dari beberapa waktu yang lalu, bagaimana orang kepingin viral ya, dia kasih sampah ke seseorang, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia ingin bahagia, tapi ternyata dia nggak bahagia. Apakah yang lulus SD sama lulus kuliah kebahagiaannya lebih besar potensinya kepada yang mereka lulus kuliah? Belum tentu. Ada orang yang bunuh diri gara-gara skripsi. Ada. Maka letak kebahagiaan itu di hati. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di tubuh itu ada satu organ, ya sekepal ini yang bisa dikunyah, mudghah. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau organ ini sehat, kalau organ ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Tapi kalau organ ini rusak, rusak semuanya. Apa organ itu? Tahulah. Apa organ itu? Hati. Nanti pertanyaannya terlalu mudah. Organ itu namanya hati. Baik. Ana mau tanya, di mana letak hati itu? Ini yang ditanya. Di sebelah mana? Di tengah sini. Di sini. Itu ulu hati namanya. Nah, siapa yang belum dapat hadiah? Belum dapat hadiah? Udah, ini belum dapat. Oke, berdiri. Di mana letaknya hati, Ustaz Mokhtar? Berdiri. Iya, di hati. Hati itu di mana? Di sebelah mana hati itu? Di tengah sini. Sama kayak dia. Nah, sudah. Ini hadiahnya dibagi dua tapi. Ya? Oke, bagi dua. Siap. Nanti jangan dibuka sekarang. Dengarkan dulu kajian. Nah, letak hati itu di dalam dada, jemaah. Jantung. Ya, kalau orang mengatakan jantung itu di arah kiri sini ya. Dan subhanallah, khatamun nubuwah, stempel kenabian itu ada di belikat belakang sini ya, yang setara sama hati. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan
bahwa ada riwayat asar dari Nabi Isa alaihissalam bahwa dia melihat setan, bagaimana setan menggoda manusia. Ternyata setan itu menempel seperti katak, seperti kodok, menempel di punggung manusia ini di arah belikat sana. Kemudian dia seakan-akan punya belalai yang masuk ke dalam jantung. Maka dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas, dia selalu menggoda. Maka khatamun nubuwah, stempel kenabian itu di sini sehingga setan nggak bisa godain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letaknya di hati yang namanya kebahagiaan itu. Dan subhanallah, semua manusia lahir punya hati. Orang kafir punya hati, orang kaya punya hati, orang miskin sama lah. Presiden ya, wakilnya presiden punya, menteri punya. Berarti bagaimana kita mengelola hati ini, yang kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka engkau akan bahagia. Istri ngomel-ngomel, Ustaz, sakit hati anak sama dia. Nggak usah sakit hati, maklumi kekurangan istrimu. Ketika seorang suami tahu istrinya itu bengkok, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tahu istrinya itu kurang akalnya, kurang agamanya, kemudian istri mungkin ngambek, mungkin melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dia cuma, kata orang Jawa, ngelus dodo. Dia apa ngelus dodo bahasa Padangnya? Marui dadu. Maurui dadu. Dia cuma gini, ya Allah, selesai urusannya. Dia nggak perlu sakit hati, karena kalau dia sakit hati nggak ada gunanya. Orang yang galau, kata Abu Hatim al-Busi mengatakan, alal aqil an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Orang yang berakal sehat itu nggak perlu dia itu galau, karena galau itu nggak ada gunanya. Sebutkan 5 kegunaan galau, ana kasih hadiah. Oh, manfaat galau itu, Ustaz, nggak ada gunanya. Apakah ketika engkau galau kemudian rezekimu tambah banyak? Alhamdulillah, Ustaz, sejak anak galau uang di ATM tambah, Ustaz. Oh, boleh galau itu gitu, nggak ada gunanya. Orang tua juga nggak suka anaknya galau, anak juga nggak suka lihat bapaknya galau. Maka hibati fillah, ada 3 perkara yang menjadi tanda engkau bahagia. Yang pertama, idza u'tiya syakar, kalau dikasih bersyukur. Subhanallah jemaah. Kalau bicara pemberian Allah kepada kita, itu nggak bisa dihitung. Dan kalau bicara nikmat, ternyata nikmat yang paling rendah itu harta. Yang di atasnya harta itu namanya sehat. Maka kita lihat orang akan mengeluarkan harta demi sehat. Anak ketemu dengan orang-orang yang harus keluar uang, dia berobat ke Singapura. Ini cerita kawan di Jember ya. Dia berangkat ke Singapura berobat 2 pekan jamaah, habis 10 miliar. Ana nggak kebayang duit 10 miliar kayak apa, yang dihabiskan cuma 2 pekan untuk berobat dan pulang tetap sakit. Artinya dia ngumpulin duit banyak gara-gara penyakit yang di Indonesia nggak bisa diobatin, berangkat ke Singapura, dia keluarkan itu duit, dia buang itu duit. Hasil keringat dia, hasil jerih payah dia keluarkan demi apa? Sehat. Antum bersyukur nggak atas nikmat sehat? Banyak yang nggak bersyukur. Kata siapa? Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukuri.
Bahkan dia menganggap bukan nikmat mungkin. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu kosong, waktu luang. Siapa yang pernah jadi pengangguran? Nah, banyak. Nah, pengangguran itu nikmat enggak? Ya Allah, Nabi baru ngomong nikmat, ngomong enggak lagi. Nganggur itu kan nggak punya kerjaan, waktu kosong, luang dia. Dia nggak ngapa-ngapain, dia kosong. Baca Quran bisa hatam sehari, sholat duha nggak ada yang marahin dia. Bisa nggak dia lakukan itu? Bisa, tapi dia nggak lakukan. Saya nganggur, Ustaz. Coba baca Quran, satu ayat seperti satu ekor onta, satu huruf 10 kebaikan. Ketika orang nganggur itu nikmat, jamaah. Oke, dari sisi dia nggak punya pekerjaan, dia anggap bukan nikmat, padahal dia punya nikmat karena nggak bekerja. Coba dia bekerja, nggak bisa dia ikut kajian. Anak jaga toko, Ustaz, nggak bisa ikut kajian. Tapi antum yang bisa datang ke tempat ini karena punya waktu luang, dikasih waktu luang, itu nikmat, jamaah. Tapi banyak orang lalai untuk mensyukuri. Sehat tadi Anda sampaikan. Nah, Anda mau tanya antum, ya Anda mau tanya antum, punya uang 1 triliun. Tunggu, Anda nggak punya, antum tahu, Anda tahu lah gayanya kayak gitu. Masa punya uang 1 triliun? Antum punya uang 1 triliun tapi kencing dan BAB pakai selang, milih mana antum? Nggak punya 1 triliun tapi sehat kayak gini. Emak nggak ditanya, yang ditanya dia. Milih mana sekarang? 1 triliun, bayangin ya, 1 triliun tapi BAB dari kantong, kencing nggak bisa. 1 triliun, milih mana? Sehat, milih sehat. Bayangin jemaah, ternyata kita bisa kencing itu nikmat. Kapan antum mensyukuri nikmat kencing itu? Ketika nggak bisa kencing, datang ke dokter, suruh minum ini, suruh minum ini, subhanallah. Buang angin, nikmat nggak? Ada satu kawan cerita, kawannya ini nggak bisa buang angin, masuk ke rumah sakit sampai mati, sampai mati dia. Tapi kita nggak mensyukuri itu nikmat, makanya kita nggak bahagia akhirnya. Karena kita hanya berpikir nikmat itu uang, mobil, itu nikmat lah, itu nikmat paling rendah. Yang nikmat itu akan antum jual agar antum mendapatkan kesehatan. Dan kita sudah melihat manusia-manusia seperti itu. Kemudian nikmat yang di atasnya sehat itu adalah aman. Wallah syama. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza? Mereka tidur nggak aman. Anak ketika melihat video, mereka nunggu di luar. Mereka melihat bagaimana roket-roket dikirim, mereka lari ke sana, lari ke sini. Dan Allah berikan kepada kita nikmat aman itu, tapi kita nggak syukur. Dan nikmat paling tinggi adalah nikmat hidayah, nikmat iman ya. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat. Ahibati fillah, pernah Syakik Al-Balkhi ditanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham, "Kaifa anta ya Syakik? Gimana sikapmu menghadapi dunia ini?" Kata Syakik, "Idza u'titu akaltu, wa idza muni'tu sabartu." Kata dia, ya aku menyikapin dunia ini, kalau aku dapat rezeki aku makan, ya udah. Tapi kalau aku lagi dihalangi nggak dapat rezeki, ya aku sabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin 'indana. Oh, seperti itu sikap anjing-anjing di negeri kita, di Balkh itu sama seperti itu. Dan di Bukit Tinggi ini banyak anjing ternyata jemaah.
Iya. Ana di Kamang sana ngelihat orang ada kambing di apa? Kambing. Anjing diikat sana, ikat situ. Tuh anjing dilemparin makanan, dia makan. Ketika nggak dikasih makan, dia diem aja, nggak marah-marah. Ini murid dikasih tahu kayak gitu kayak sama gurunya. Berarti aku kayak anjing lah. Kalau engkau gimana, guru? Amma ana idza utitu athartu wa idza munitu syakartu. Aku kalau dikasih rizki sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, aku berbagi sama orang lain. Aku berikan kepada yang lebih membutuhkan. Nih jamaah, orang yang berkah itu orang yang kayak ini. Dapat rizki, dia tidak pikirkan perutnya saja, dia pikirkan orang lain. Dia jaga hablum minan nas. Terus ya, kalau aku nggak dikasih rizki sama Allah, aku bersyukur. Lu gimana bersyukur lo? Nikmat Allah itu banyak. Bukan cuma makanan, bukan cuma fulus. Tadi kesehatan itu nikmat ya. Oleh karena itu, kenapa setiap sholat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin? Nggak ada perubahan bacaan kita. Mau dalam kondisi sakit kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Orang kena kanker stadium 4, bagaimana sholatnya dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang diamputasi kakinya dikarenakan kena diabetes, dua-duanya diamputasi, kemudian dia sholat, apa yang dia baca? Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus dia puji Allah karena nikmat Allah itu banyak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian pinta. Dan kalian kalau mau menghitung nikmat Allah nggak bakalan bisa. Tapi manusia, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Selalu lupa sama nikmat yang Allah berikan. Maka kalau engkau ingin berbahagia, ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.